Film yang rilis tahun 2019 ini berjudul Triple Threat, berkisah tentang pertarungan dua kubu tentara bayaran dengan kemampuan bela dirinya masing-masing dalam memburu seorang target bernama Xian, seorang anak miliuner yang mendonasikan hartanya untuk memberantas sindikat para penjahat besar. Oke. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, let's go. Ini adalah Xian, seorang putri miliuner yang bertekad menyumbangkan sebagian besar harta kekayaannya untuk memberantas sindikat kejahatan di hutan negara kecil bernama Mahajaya. Berpindah ke scene lain, terlihat sekelompok tentara bayaran sedang mengendap di sebuah hutan negara bernama Mahajaya guna menyelamatkan pemimpin mereka yang bernama Colin, diperankan oleh Scott Adkins, di sebuah markas gembong narkoba Indonesia. Dua tentara bayaran lokal bernama Paya, diperankan oleh Tony Jaa, dan Long Fei, diperankan oleh Tiger Chen, tidak menyangka misi mereka kali ini justru membebaskan tawanan teroris. Dalam penyerbuan ini mengakibatkan istri Jaka, diperankan oleh Iko Uwais, salah satu anak buah gembong narkoba, tewas. Jaka mencoba mengejar, melakukan perlawanan dan bertarung melawan Paya. Aksi balas-membalas serangan mereka terhenti saat sebuah bom meledak di hadapan mereka. Kemudian Paya meninggalkan Jaka, bergegas menuju ruang tahanan dan membebaskan Colin bersama tim lainnya yang juga sudah ada di sana. Setelah berhasil membebaskan Colin, mereka langsung bergegas meninggalkan area itu dan meledakkannya. Beruntung Jaka berhasil selamat dan menguburkan semua korban pertempuran berikut istri tercintanya. Di tempat lain terlihat seorang wanita pemimpin sebuah organisasi kejahatan besar bernama Su Feng sedang merencanakan sebuah kejahatan lainnya. Sementara itu Jaka sudah berada di sebuah arena pertarungan bela diri. Ia bermaksud mengikuti pertarungan bela diri liar itu karena di sana ada Paya dan Long Fei yang juga ikut menjadi petarung. Akhirnya Jaka mendapat kesempatan membalaskan dendamnya bertarung melawan Long Fei. Pukulan dan serangan silih berganti, namun jurus silat yang ia pelajari saat merantau tak mampu mengimbangi gerakan Tai Chi Master yang dimiliki Long Fei. Jaka harus menerima kekalahan dan kembali ke The Raid 1 dan 2 untuk kembali menimba ilmu guna membalaskan dendamnya. Bercanda guys, lanjut. Entah kenapa kemudian Long Fei dan Paya menyelamatkan Jaka dan membawanya ke rumah mereka. Disitulah cerita sebenarnya diceritakan oleh Long Fei bahwa mereka telah dijebak. Pada awalnya mereka diajak untuk melakukan misi kemanusiaan. Namun ternyata misi tersebut malah sebuah penyerangan untuk membebaskan tahanan teroris dan kemudian mereka dikurung dalam tahanan lalu ditinggalkan untuk diledakkan bersama tahanan lainnya. Beruntung mereka berhasil kabur sebelum ledakan. Pagi harinya, akibat terlalu banyak minum, Paya dan Long Fei tak menyadari bahwa Jaka telah pergi dari sana dan menghubungi polisi untuk menangkap mereka. Di tempat lain, Xian yang sedang melakukan wawancara telah diintai oleh Colin dan anak buahnya. Berniat ingin menghabisi Xian atas perintah dari Su Feng. Beruntung Xian berhasil meloloskan diri dan kabur menuju kantor kepolisian terdekat. Sementara itu Colin dan anak buahnya terus mengejar dan berencana akan menyerang kantor kepolisian itu guna menghabisi Xian, Long Fei dan Paya yang kebetulan juga ada di sana. Sesaat sebelum Colin dan anak buahnya datang, Xian telah bertemu dengan Long Fei dikarenakan kepolisian meminta bantuan Long Fei untuk menerjemahkan Xian yang menggunakan bahasa Mandarin. Saat Paya sedang diinterogasi, terdengar suara kegaduhan dari lantai bawah. Baku tembak antara Colin dan anak buahnya memporak-porandakan gedung tersebut dan menghabisi semua polisi yang ada di sana. Di ruangan lain, Paya berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Colin hingga tak banyak yang tersisa.
Tak lama muncul Jaka yang telah merencanakan semua ini. Ia sengaja menjebak Paya dan Long Fei untuk memancing Colin dan anak buahnya keluar. Kemudian menyuruh Paya lari menyelamatkan diri. Di bawah, Colin yang melihat situasi sudah berantakan memutuskan kabur dari lokasi itu dan bergerak mengejar Paya, Long Fei, dan Xian yang telah kabur bersama. Namun di perjalanan berpapasan dengan seorang polisi yang menodongkan senjata padanya dari arah belakang. Beruntung Jaka berhasil menyelamatkannya. Hal ini ia lakukan untuk menarik simpati Colin agar ia bisa bergabung dengan Colin. Kemudian saat mereka lengah, ia berencana menghabisi Colin dan anak buahnya seorang diri. Di tempat lain, Xian, Long Fei, dan Paya sedang menuju kedutaan Cina untuk mengantarkan Xian ke tempat yang lebih aman. Namun di sana ternyata sudah menunggu Colin dan anak buahnya, yang seketika langsung memburu mereka. Colin berusaha mengejar mereka dan melompat ke atas mobil, kemudian ia berhasil memecahkan kaca depan sehingga membuat mobil tersebut kehilangan kendali. Tak membuang waktu, Xian, Long Fei, dan Paya bergegas menyelamatkan diri mereka berlari menuju pertokoan di dalam pasar. Di sana mereka berpapasan dengan Jaka yang kemudian menyelamatkan mereka dan mengecoh Colin dan anak buahnya. They were here. We just lost them. Sehingga malam itu mereka berhasil meloloskan diri. Sementara Colin dan anak buahnya terus berpatroli mencari keberadaan 3 orang itu. Karena jika gagal maka Su Feng mengancam akan menggantikan mereka dengan orang lain dan tak akan membayar upahnya. Jaka yang berada di belakang terlihat tetap tenang menunggu saat yang tepat untuk membalaskan dendamnya dan menghabisi Colin dan anak buahnya satu persatu. Scene berpindah, Long Fei, Xian, dan Paya sedang merencanakan sesuatu untuk dapat berhadapan langsung dengan Colin. Rencananya Long Fei akan mengantarkan Xian pada Colin sebagai umpan dan kemudian meminta uang tebusan. Lalu Paya akan mengendap menghabisi satu persatu anak buah Colin. Setelah menemui sahabatnya, Paya, Xian, dan Long Fei mempersiapkan diri mereka dan mengambil beberapa senjata dan rencana pun dimulai. Sebelum mereka datang, ternyata Colin sudah mempersiapkan beberapa anak buah tambahan untuk mengantisipasi tindakan tak terduga yang akan dilakukan Paya dan Long Fei. Sementara Borduk yang mencurigai Jaka sedari awal kehadirannya tampak berusaha mengintimidasi Jaka dan memperingatkannya agar tak mencoba berkhianat. Jika tidak, maka Jaka akan bernasib sama seperti teman-temannya yang lain di camp yang pernah mereka ledakan. Saat Long Fei tiba di sana, Paya diam-diam masuk dari belakang menghabisi satu persatu anak buah Colin. Hingga akhirnya Colin menyadari hal tersebut, aksi tembak-tembakan pun terjadi. Sesuai arahan sutradara, semua peluru yang ditembakkan anak buah Colin pun tak satu pun mengenai Long Fei. Dari belakang muncul Jaka yang langsung menghajar anak buah Long Fei, sehingga terjadi sebuah pertarungan yang terlihat tidak seimbang antara Borduk yang bertubuh besar dan Jaka yang memiliki ukuran lebih minimalis. Sementara itu di tempat lain, Long Fei pun tak mau ketinggalan. Ia sedang bertarung menghadapi anak buah Colin yang satunya dan berhasil menghabisinya dengan beberapa jurus Tai Chi pamungkas sehingga membuat pria itu tak berdaya. Kemudian bergegas menolong Jaka dan silih berganti mereka berdua menghabisi anak buah Colin itu hingga pada akhirnya sebuah tendangan berputar yang diberikan Jaka membuatnya tewas tertusuk oleh sebuah besi. Di ruang lain pun sedang terjadi baku hantam antara Paya sang master Muay Thai menghadapi Boyka sang petarung terlengkap di muka bumi. Pukulan demi pukulan keras silih berganti. Hingga akhirnya dua pucuk belati mendarat tepat di kedua dada Colin, diakhiri dengan tok. Dan akhirnya Colin pun tewas. Begitulah cerita keseluruhan dari film ini. Sayang sekali film yang dibintangi bintang-bintang top bela diri seperti ini rasanya kurang mampu memberikan sajian yang sesuai dengan ekspektasi. Seperti kurangnya penekanan masing-masing tokoh utama dan ending yang tidak tuntas, di mana tidak dijelaskan bagaimana nasib sang bos besar Su Feng. Oke, baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya. Jika kamu suka dengan konten cerita seperti ini, silakan tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah. Kemudian nyalakan loncengnya dan terima kasih.